Bercengkrama dengan keluarga adalah salah satu kebahagiaan yang wajib dinikmati dan disyukuri. Namun, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah, kita punya tugas utama yang bisa mendatangkan kebahagiaan yang jauh lebih besar, yaitu membantu sesama untuk menuju hidup yang jauh lebih baik. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Tak peduli seperti apapun kondisi kita, baik sedang bahagia ataupun sedang sulit, teruslah bergerak untuk bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita fokus menolong orang lain, di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dan mengangkat derajat kita. Perjalanan hidup ini bagaikan puzzle yang setiap harinya membentuk sebuah hikmah kebijaksanaan. Setiap rintangan yang hadir dalam perjalanan merupakan sebuah cara dari Allah untuk membuat kita semakin kuat dan semakin bijak. Maka jadilah pipa penyalur kebaikan bagi seluruh hambanya. Niscaya hidup kita dipenuhi dengan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Saat ini dan seterusnya, saya Muhammad Ojatsu siap memaksimalkan seluruh potensi yang sudah Allah berikan untuk menjadi wasilah banyak orang menuju hidup kaya, berkah, bermanfaat. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berikan aplaus untuk Coach Muhammad Ojatsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kencang, paling semangat saya doakan tahun depan lunas hutang, punya rumah cash, umroh sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya alim. Saudaraku, kita pantut berbangga hari ini. Kita mencetak sejarah baru bersama Best Corporation Syariah. Hari ini hadir 12.000 mitra calon-calon miliarder. Tapi sebelumnya, tadi sudah ditayangkan di awal bahwa saudara-saudara kita di Palestina sedang berjuang memerdekakan negaranya. Ini bukan tentang agama, bukan perang agama saudaraku. Ini tentang kemanusiaan. Maka di momen yang berbahagia ini ada 12.000. Saya ingin mengajak kita tutup mata sejenak, kita sholawat, kita hadiahkan khusus sholawat kita untuk saudara kita di Palestina. Setuju nggak? Mari kita tutup, angkat kedua tangannya. Bayangkan bahwa yang ada di Palestina itu adalah
saudara kita. Bayangkan bagaimana kalau anak-anak kita, bagaimana kalau saudara kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saudaraku, kalau hari ini saudara-saudara kita di Palestina sedang berjuang untuk merdeka dari penjajahan Zionis Israel, maka kita di Indonesia, masyarakat di Indonesia sebenarnya juga sedang berjuang untuk memerdekakan keluarga dari jajahan yang lebih sadis lagi. Ini tidak hanya jajahannya berdampak di dunia, tapi jajahan ini berdampak sampai akhirat. Saudara kita di Palestina kalau mati, matinya mati syahid. Kalau saat ini masyarakat Indonesia yang sedang dijajah dengan yang namanya riba, mati belum tentu syahid. Maka siapa di antara saudara-saudaraku yang siap memerdekakan keluarga dan seluruh umat manusia dari jajahan hutang riba, katakan saya. Sambil berdiri dan loncat katakan saya. Takbir! Takbir! Saudaraku, izinkan saya beberapa menit ke depan untuk menyampaikan kebahagiaan. Pengalaman yang dulu saya rasakan pahit, saat ini menjadi hikmah. Karena dengan pengalaman yang saya rasakan, yang akan saya sampaikan saat ini, akhirnya saya dipertemukan dengan sebuah jalan, dengan sebuah perusahaan yang tidak hanya bisa mensukseskan diri saya, tapi saya bisa menjadi wasilah membantu orang terbebas dari hutang riba. Dan insya Allah yang hadir semuanya di sini, semuanya siap membantu masyarakat lunas hutang riba. Betul? Siap? Baik, saya Muhammad Ojatsu. Kisah ini bermulai dari tahun 2011. Dari sejak kuliah, saya sudah punya cita-cita ingin menjadi seorang pengusaha. Yang niat saya waktu itu ingin membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Saya punya prinsip, hidup ini bukan hanya sekedar hidup, tapi harus bermanfaat bagi orang lain. Maka sejak itu, saya mulai mengikuti seminar, mengikuti training. Target saya ingin menjadi seorang penulis, seorang trainer, seorang motivator, seorang pengusaha. Alhamdulillah saudaraku, 2011 sampai 2015, hidup saya baik-baik saja.
Semua cita-cita saya hampir tercapai semuanya. Saya menjadi seorang penulis. Saya menjadi seorang motivator. Saya menjadi seorang trainer. Dan sampailah pada saat tahun 2016. Saya terjatuh pada lubang yang begitu besar yang kita tahu semua, yaitu riba. 2016 saya pernah mengikuti training bisnis yang di sana diajarkan kalau mau jadi seorang pebisnis harus hutang. Kalau bisa kredit ngapain cash. Saya jatuh ke lubang itu. Mulailah saya nyicil motor, nyicil mobil, nyicil handphone, nyicil kulkas, semuanya saya nyicil. Apa yang terjadi? Hari ini saya bisa katakan alhamdulillah. Allah menegur saya. Saat cicilan saya sampai dengan 15 juta per bulan, di saat itulah Allah menghentikan semua penghasilan saya. Yang tadinya seorang motivator, seorang trainer, dihargai, dipercaya, tiba-tiba turun derajatnya gara-gara yang namanya riba. Jangankan ada yang mau dengerin kata-kata saya, mau deket saja tidak ada yang mau. Dari situ saya yakin, saya benar-benar meyakini firman Allah surat Al-Baqarah ayat 276. Bahwa Allah akan menghancurkan pelaku riba. Dan saya rasakan itu teman-teman. Saya hancur sehancur-hancurnya. Karir saya hancur. Saya merasakan seperti orang gila, linglung. Setiap harinya memikirkan dari mana saya harus bayar cicilan. Sampai-sampai mobil saya langsung dikembalikan ke leasing. Motor saya kembalikan. Handphone dan kulkas tidak bisa dikembalikan. Harus dilunasi teman-teman. Sampai pada satu momen, di momen ini tidak akan pernah saya lupakan. Waktu itu saya masih ngontrak. Dan hari itu ada ibu saya lagi main ke kontrakan saya. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba Pak Haji yang punya kontrakan datang. Pas ketika ibu saya ada di kontrakan saya. Waktu itu Pak Hajinya bilang, "Mas, mohon maaf, hari ini juga harus keluar dari kontrakan. Karena kontrakannya mau dipakai sama anak saya. Pak Haji bisa besok enggak? Mohon maaf, anak saya maunya hari ini." Itu sampai detik mengingat itu. Dan ibu saya ngelihat dia menahan air mata. Saya melihat dia menahan air mata. Kemudian beliau menatap saya. Beliau bilang, dia manggilnya Ujang ke saya. "Ujang, gak apa-apa. Diusir dari kontrakan. Mama yakin ini tanda Allah sayang kepada Ujang. Mama yakin Allah pengen Ujang tuh punya rumah. Punya rumah sendiri. Enggak ngontrak. Mama doakan siang malam. Mama doakan suatu saat nanti Ujang punya rumah yang layak, yang gak kredit. Mama yakin." Itu saya simpen dalam pikiran bawah sadar saya. Ya Allah, saya ini anak mau berbakti sama orang tua.
Kenapa pas ada mama saya diusir dari kontrakan? Tapi sejak kuliah, saya punya satu rumus dari guru saya sejak SD. Ini rumus langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Allah sampai ulangi 2 kali. Bersama kesulitan ada kemudahan, kata Allah. Bersama kesulitan ada kemudahan. Itu yang membuat saya yakin. Setiap ada kesulitan, setiap ada ujian, itu tandanya Allah akan memberikan 2 kemudahan. Punya 3 langkah yang saya selalu pegang setiap saya menerima ujian, kesulitan dalam hidup saya. Ketika ada ujian, masalah, kesulitan, langkah pertama yang saya lakukan adalah bertobat, saudaraku. Mohon ampun kepada Allah. Karena aku yakin setiap ujian, setiap masalah yang datang kepada kita, gara-gara dosa kita sendiri. Saya bertobat kepada Allah. Kemudian saya evaluasi diri. Saya terus memperbaiki diri. Memohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan, ya Allah. Tunjukkan jalan kebaikan menurut-Mu, ya Allah. Maka langkah yang kedua, saya menghadirkan perasaan hakul yakin bahwa Allah selalu punya rencana yang terbaik bagi setiap hambanya. Perasaan yakin Allah punya rencana yang terbaik buat semua hambanya termasuk saya. Dan yang ketiga, saya munculkan perasaan positif. Saya pandang setiap kejadian itu dari segi yang positif. Saya ambil hikmah dari setiap yang saya terima waktu itu. Dan mulai membuka atau melihat peluang-peluang yang Allah tunjukkan sebagai jalan. Saya perbanyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya minta doa ibu saya. Setiap hari saya telepon, saya minta doanya. Sampailah pada hari yang menurut saya itu adalah hari bersejarah, hari keajaiban. Di mana ketika saya mumet mikirin cicilan, sudah lebih dari 500 juta. Tiba-tiba ada yang WhatsApp, ngundang ke seminar solusi lunas hutang. Bayangkan saudaraku, lagi mumet, lagi pusing mikirin gimana caranya lunas hutang, ya Allah. Tiba-tiba ada yang WhatsApp, solusi lunas hutang. Pikiran saya cuma satu, ini orang mau bayarin hutang saya. Dan orang tersebut adalah orang yang menjadi wasilah saya kena dengan Best Corporation Syariah, yaitu Bapak Haji Birawan dan Bunda Hajah Linda. Boleh tepuk tangan yang meriah buat beliau. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Bu Hajah Linda. Terima kasih, demi Allah. Sampai akhirat, insya Allah tidak akan saya lupakan bahwa Pak Haji sudah menjadi wasilah saya bertemu dengan PT BES. Bahwa Bu Hajah Linda sudah menjadi wasilah buat saya untuk ketemu dengan perusahaan yang terbaik ini. Tepuk tangan yang meriah buat beliau. Singkat cerita, saya maksain karena pikiran saya mau dilunasi hutang saya, mau dibayarin hutang saya. Saya sama istri saya, sama anak saya naik Grab waktu itu dari Bekasi, dari kontrakan saya ke Cimanggis, tempat seminar solusi lunas hutang yang dibilang sama Pak Haji Birawan.
Dan di sanalah saya ketemu dengan mentor pertama saya di Best Corporation Syariah yang sampai detik ini terus mendampingi saya. Siapa beliau? Tiada lain Bapak Haji Ahdan Haris Setiawan. Boleh berdiri Pak Haji? Sama Bunda Hajah Emi, Masya Allah. Ini pertama kalinya lihat mukanya masih unyu-unyu. Ini pertama kalinya saya datang ke seminar, ketemu dengan Pak Haji Ahdan Haris Setiawan. Beliau menjelaskan bahwa ada solusi perusahaan yang membantu umat bebas hutang riba. Karena saya melek bisnis, karena seorang trainer, saya berpikir ini yang saya cari. Dengan ini insya Allah saya bisa sukses, bisa lunas hutang dan bisa membantu banyak orang. Dengan semangat yang luar biasa ketika sudah dijelaskan sama Pak Haji Ahdan Haris. Ditanyalah sama beliau, siapa yang siap bergabung dengan Best Corporation Syariah, silahkan maju ke depan. Itu semua yang hadir di situ maju ke depan, saya bingung sendiri. Kenapa bingung? Waktu itu saya nggak pegang uang sama sekali. Nggak punya uang, boro-boro untuk daftar. Untuk makan sebulan ke depan aja saya belum tahu dari mana. Untuk bayar cicilan saya saja saya belum tahu dari mana. Maka di situ muncul lagi. Ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan. Maka karena yang lain maju, saya tarik tangan istri saya ajak ke depan. Saya berdiri berjajar dengan orang-orang yang mau gabung. Disitulah saya berdoa. Ya Allah, kalau Best Corporation Syariah ini baik menurut-Mu ya Allah, bisa menjadi solusi, bisa menjadi wasilah kami lunas hutang ya Allah. Engkau yang maha tahu ya Allah, tunjukkan ya Allah, tunjukkan ya Allah modalnya dari mana ya Allah. Sambil menangis saya berdoa, tiba-tiba ketika buka mata Allah kabulkan doa saya. Saya nemu cincin. Bayangkan nemu cincin. Di mana? Di jari tangan istri saya. Boleh berdiri, istriku tercinta. Inilah salah satu pahlawan saya setelah ibu saya. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Dengan modal cincin, saya jual cincin. Berarti bertambah beban saya. Bagaimana saya harus sukses di bisnis ini? Kalau enggak saya malu, udah jual cincin. Maka dari situ saya punya prinsip bahwa ketika kita mau berubah, ada hal yang harus kita korbankan. Baik itu harta kita, perasaan kita, pikiran kita, waktu kita. Maka dengan modal cincin itulah saya mulai semangat dengan rasa percaya diri yang luar biasa. Saya yakin dengan kemampuan saya yang bisa public speaking, bisa ngomong, penulis buku, saya yakin bisa sukses dengan cepat di bisnis ini. Masa iya saya tawarin orang-orang untuk lunas hutang, masa nggak mau? Nggak mungkin, pasti mau. Saya semangat luar biasa dengan rasa percaya diri yang terlalu overdosis. Apa yang terjadi? Saya mulai catat 100 orang pertama yang akan saya ajak gabung. Yang pertama sahabat saya tawarin, bro, ini ada cara supaya ente bisa punya mobil dengan cara cash tanpa kredit. Apa yang dijawab? Ente kesini naik apa? Naik Grab, naik Gojek. Kira-kira percaya nggak? Kira-kira mau ikut nggak? Dia bilang, ente aja dulu punya mobil, gak usah ngajak-ngajak. Saya hubungi, saya datengin lagi sahabat saya yang nomor 2. Bro,
Mau lunas hutang nggak? Ya mau lah. Ini ada solusi lunas hutang. Emang ente udah lunas hutang? Udah nggak punya hutang? Ya masih punya. Nggak gabung. Bayangkan dari 100 orang yang saya tawarin, hanya 5 orang yang tertarik dan hanya 3 orang yang gabung. Karena saya punya target yang terlalu tinggi, kemudian saya bilang, ya Allah ternyata susah ya Allah. Ternyata sebagus apapun saya bisa ngomong, kalau kondisi saya saat itu masih punya hutang, logikanya nggak ada yang percaya sama saya. Maka dari situlah saya mengaku menyerah kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, ya Allah. Saya tidak berdaya, saya tidak ada upaya. Kalau engkau nggak tolong, saya nggak bisa ngapa-ngapain ya Allah. Kalau engkau nggak tolong, saya nggak bisa ngapa-ngapain ya Allah. Maka alhamdulillah, ketika saya menyerah, ketika saya merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, disitulah Allah berikan petunjuk. Apa petunjuknya? Saya bersyukur kita di PT Best Corporation ini tidak dibiarkan sendirian. Kita disiapkan mentor-mentor terbaik. Dan ini adalah mentor-mentor terbaik saya. Boleh fotonya? Yang pertama, Pak belum muncul nih. Boleh tepuk tangan buat Bu Hajah Novi Ratih. Insya Allah. Ada Pak Haji Rizky Purbianto. Ada Pak Haji Adan. Dan yang luar biasa, yang akan dirasakan juga sama teman-teman semuanya, kita akan langsung diarahkan, dimentorin sama owner terbaik kita, Bapak Haji Febrian Agung. Boleh tepuk tangan yang meriah. Beliau sebagai owner, selama hidup saya baru nemu satu owner yang ngajak mitra bisnisnya tidak hanya sukses di dunia, tapi kenapa? Baru Best Corporation Syariah yang menganjurkan seluruh mitra bisnisnya untuk rutin itikaf 4 hari 3 malam di masjid. Tepuk tangan buat beliau. Takbir. Maka saya merasa hidup kembali. Ketika sedang punya, bayangin, sedang mikirin hutang, dimana nggak ada orang yang mau deketin kita, nggak ada yang mau ngerangkul kita. Tiba-tiba ada orang-orang miliarder, ada orang-orang sukses yang ngerangkul kita, yang nemenin kita, yang ngajarin kita, yang ngarahin kita. Sampai pada akhirnya 40 hari saya menjalankan pertolongan Allah dan doa orang tua, doa istri, pertolongan atau support dari mentor-mentor terbaik. Dalam 40 hari saya ambassador yang pertama. Allah. Pertama kalinya di hidup saya beli tanpa DP, tanpa cicilan. Tepuk tangan. Tapi perjuangan nggak sampai di situ. Masih punya hutang lebih. Mobil harganya hampir 500 juta lebih.
maka 2 minggu saya pakai mobil ini saya jual. Kesalahan ini maka ini salah satu saya ngisi